Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Sri Sukandiwali, Wakil Dewan Redaksi Mitra Negara TV, menyampaikan berita lugas, tajam, dan terpercaya sesuai fakta terkini. Mari kita saksikan terus siaran langsung di Mitra Negara TV. Pemirsa, masih bersama kami di sini di studio MNTV yang sudah terhubung dengan Pak Mardian. Pak Mardian, kita pertanyakan terkait video tentang Pak Mardian yang lagi sedang viral di medsos. Waktu itu terlihat dengan jelas saat Pak Mardian menuntut keadilan di kantor polisi. Bapak menyebutkan penyidik meminta uang kepada Pak Mardian sebesar Rp1.500.000. Uang Rp1.500.000 itu untuk apa? Itu uang tidak diberikan, Bu. Memang tidak saya berikan karena tidak mempunyai uang. Itu kata penyidik, uang itu yang meminta Bapak Kapolsek untuk uang gelar perkara. Di saat kejadian itu di wilayah hukum kepolisian mana? Polsek Prapat Janji, Kecamatan Buntupane, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Sampai berapa lama menurut Pak Mardian dijebak dimasukkan di dalam penjara? Saya dipidanakan 2 bulan penjara, Bu. Apa sih alasannya sehingga Pak Mardian dijebak dimasukkan di dalam penjara? Alasan yang pertama, saya adalah korban mafia peradilan. Yang kedua alasannya, karena mungkin saya nggak ngasih uang sama polisi, makanya saya ditersangkakan dan dipidanakan. Ada alasan yang ketiga, para pelaku penganiaya terhadap saya itu adalah anggota BPD desa yang di-backing oleh kepala desanya. Itu terkait permasalahan apa? Permasalahan anak saya kelas 6 SD, katakanlah di situ berkelahi di masjid dengan anaknya pelaku penganiaya ini, Bu. Udah pulang kita. Izin Pak ya, aku membuat dokumentasi ini. Saya meminta keadilan ini di Polsek Prapat Janji. Bapak Parangenangan ini penyidiknya. Saya korban dijadikan tersangka. Buka dulu. Saya mau buat izin Pak ya, saya membuat dokumentasi ini. Saya lagi periksa ini, Pak. Udah Bang, di luar aja Bang, di luar. Pegang. Bapak izin Pak ya. Saya korban Pak, dijadikan tersangka. Saya korban. Bapak Parangenangin, ini Polsek Prapat Janji. Ini Bapak polisinya ini ya. Iya. Saya Pak korban. Dijadikan, maaf Pak izin. Pak izin. Saya korbannya ini Pak ya. Nah. Saya korban dijadikan tersangka karena saya nggak punya uang ini Pak. Saya wajib lapor kemarin. Saya wajib lapor 1 minggu 2 kali. Itu pelaku Pak tidak pernah wajib lapor. Panggil Pak Kapolsek, saya mau koordinasi sama Pak Kapolsek. Namanya kantor polisi nggak ada di pungut apa. Kami melayani. Saya Pak dimintai duit 2,5 sama penyidik tiap hari. Namanya polisi nggak ada. Siapa penyidiknya? Pak Kris Juan yang minta itu kemarin Pak uang sama saya. Kantor polisi pun nggak ada. Bodoh. Saya videokan ini. Saya korban dijadikan tersangka saya. Saya dimintai Pak Parangenangin ini yang minta entok, minta basur, minta ayam. Ini Bapak ini. Saya minta ini ya, ini saya punya saksi. Izin ya. Saya punya bukti semuanya. Saya korban dijadikan tersangka oleh Polsek Prapat Janji. Ini Bapak penyidiknya, Bapak TP Parangenangin.
Bapak Bribka TP Parangin. Saya tidak terima ini. Ini Bapak izin Pak. Ini Bapak polisi. Saya korban dipenjarakan sama TP Parangin. Saya nggak terima ini. Ya. Tunggu dulu. Saya mau videokan ini. Saya laporkan nih. Saya mau ke Mabes Polri ini. Bapak Presiden. Ya, Bapak Presiden. Ini Pak. Ini polisinya. Saya di kantor Polsek Prapat Janji nih. Bapak Kapolri, tolong tindak ini Pak. Oknum-oknum penegak hukum yang mempelenceng-pelencengkan Pak BAP. BAP saya Pak dipelenceng-pelencengkan Pak. Sama penyidik. Ini Pak ya. Izin Bapak polisi. Bapak Kapolri. Tolong Pak tindak ini Pak. Saya di Polsek Prapat Janji. Tolong Pak tindak ini Pak. Saya tidak terima ini Pak. Saya didiskriminasi oleh Polsek Prapat Janji. Tolong Pak, Bapak Presiden, Bapak Jokowi. Ini Pak, anggota Bapak ini Pak. Ini Bapak penyidiknya. Ini Bapak polisi, anggota sini Pak. Dulu Pak, dulu sini Pak. Saya korban yang dijadikan tersangka ini. Pak, duduk sini Pak, sini. Sini Pak. Sini Pak. Ini Bapak Polsek Prapat Janji. Ini anggota Bapak polisi ini. Saya korban mafia peradilan. Saya korban yang dikeroyok oleh satu keluarga. Saya dipenjarakan oleh Polsek Prapat Janji. Sementara pelaku 3 orang yang mendapat pasal 170 hanya mendapat hukuman 40 hari di LP. Hanya dituntut 6 bulan penjara, diputus 3 bulan. Sementara saya korban dijadikan tersangka dan dipidanakan. Saya tidak terima ini. Bapak Kapolri, saya akan menuntut keadilan. Mereka tidak memikirkan pada waktu itu saya punya anak kurang dari 1 tahun umurnya. Saya akan laporkan ini kepada Bapak Kapolri, Bapak Kapolda. Ini anggota Bapak ini yang menyalahi prosedur. Saya korban yang dijadikan tersangka dan saya dipenjarakan oleh Polsek Prapat Janji. Pak Kapolres, Pak Kapolsek. Jangan takut Bang. Izin Bang ya. Saya menuntut keadilan. Bapak Kapolsek, tolong Pak. Izin Bapak Kapolsek. Mana Bapak Kapolsek? Saya mau koordinasi Pak Kapolsek. Bapak dulu sini, Kapolsek sudah dipanggil. Bapak dulu Pak. Tenang. Itu Pak Kapolsek lagi menuju ke Pak. Iya. Kita kan bisa saling menghargai Pak di sini Pak. Saling menghargai lagi Pak. Iya. Bapak bisa Pak mengatakan Bapak menghargai, tapi Bapak nggak menghargai kami korban yang dianiaya oleh 3 orang, satu keluarga karena dia orang kaya Pak. Saya dijadikan tersangka Pak ya. Karena duit ya. Karena uang. Kan kita bisa duduk sama di sini Pak. Jadi terbalik jadinya. Bersalah jadinya benar. Yang benar jadi salah ini. Jadi statement di Republik ini itu bukan isapan jempol. Percuma lapor polisi. Kalau waktu itu saya tahu lapor polisi saya masuk penjara, saya nggak akan lapor polisi. Izin Bapak Kapolsek. Saya korban dijadikan tersangka Pak Kapolsek. Ini Bapak Kapolsek kita. Bapak yang terhormat Jida Siregar. Saya tidak terima ini. Saya korban dijadikan tersangka. Ini Bapak Kapolseknya ya. Izin Pak Kapolsek ya. Ini anggota Bapak. Ini Bapak penyidik tapi Parangin. Saya korban dijadikan tersangka. Sementara pelaku yang mendapatkan pasal 170 cuman dituntut 6 bulan, diputus 3 bulan penjara. Sementara saya hanya korban yang direkayasa oleh saksi. Dan di situ saya beribu kali ngomong kepada Pak penyidik bahwasanya itu saksi 2 orang